pasti Angkatan 10 kami takkan terganti. Guru penggerak pelita bagi negeri. Bangkit dan bergerak untuk masa depan. Dengan ilmu dan cinta kami bimbing anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Penuh Kalaba, Pematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan melakukan praobservasi untuk memenuhi tugas aksi nyata dalam modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pagi hari ini saya akan melakukan praobservasi kepada rekan sejawat saya di SMA Negeri 2 Lokal, yaitu kepada Ibu Febriana. Selamat pagi Bu, gimana mau kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, kesempatan kali ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan yang akan melihat kira-kira apa yang akan dikembangkan oleh Ibu Febriana ketika akan melakukan observasi nantinya. Pada kesempatan kali ini Ibu Febriana ini akan berperan sebagai yang diamati nantinya di kegiatan supervisi. Baik Ibu, sehat ya Bu ya hari ini? Baik Ibu, pada kegiatan hari ini nanti ada beberapa yang saya ajukan kepada Ibu. Tujuannya adalah saya ingin melihat kesiapan Ibu ketika ingin melakukan proses pembelajaran di kelas. Bisa Bu dimulai? Baik, pertanyaan pertama Bu, untuk nantinya kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai di kelas itu kira-kira apa Bu? Yang paling pertama yaitu kita mengajak para peserta didik untuk bisa menjelaskan tentang apa sih kelompok sosial itu, kemudian bagaimana peserta didik diajak untuk perannya, bagaimana dia di dalam kelompok sosial, apakah dia akan menjadi anggota kelompok, itu sih. Baik, jadi materi Ibu ini tentang kelompok sosial. Selanjutnya Bu ya, nah kira-kira apa sih Bu area yang ingin dikembangkan oleh Ibu kepada murid di kelas nantinya ketika proses pembelajaran? Untuk area sih peserta didik kita ajak untuk menjalankan sebagai perannya di dalam suatu kelompok. Jadi bisa dikatakan setiap anggota kelompok itu mempunyai peran masing-masing terhadap kelompoknya. Oke, jadi yang ingin Ibu kembangkan artinya ingin melihat peran murid ketika di kelas dan juga perannya itu sebagai kelompok sosial di masing-masing. Oke, selanjutnya Bu ya, kira-kira model pembelajaran Ibu akan terapkan nantinya apa Bu? Basic learning. Problem based learning. Belajar basis masalah. Jadi nanti mungkin di kelas Ibu akan memberikan masalah mengenai kelompok sosial kepada murid dan nantinya murid akan mencari dan menelaah sendiri mengenai materi yang disediakan. Para siswa kan kita ajak untuk memecahkan sebuah kasus nanti. Baik. Oke, Bu. Selanjutnya strategi nih Bu, strategi pembelajaran apa nih kira-kira akan digunakan dalam proses pembelajaran nantinya Bu? Kalau di kelas biasanya kami menggunakan strategi pembelajaran kolaboratif, di mana nantinya para siswa akan membagi di dalam sebuah kelompok kecil. Jadi setiap siswa bisa kita bagi menjadi 3 atau 5 kelompok. Baik, jadi model strategi pembelajarannya itu adalah kolaboratif ya Bu. Jadi Ibu ini Ibu mengharapkan nantinya murid-murid itu secara berkelompok bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang disediakan tadi ya Bu ya. Jadi mereka bekerja sama agar bisa memecahkan kasus atau mencari jawaban dari kasus yang disediakan. Selanjutnya Bu nih, kira-kira penilaian atau evaluasi yang bagaimana nantinya yang akan Ibu lakukan saat pembelajaran di kelas? Kalau saya sih dari penilaian itu saya menggunakan formatif Pak, di mana para siswa itu dinilai dari hasil presentasi, kemudian diskusi kelompoknya, bagaimana mereka bisa bekerja sama di dalam kelompok. Kemudian kalau evaluasi tahap akhirnya itu saya makalah. Ya, penilaian dari makalahnya. Jadi yang dipenilai itu dari prosesnya, yaitu dari proses diskusi dan juga proses presentasi, dan nantinya diharapkan dari pembelajaran itu ada produknya Bu ya, berupa menghasilkan sebuah makalah yang akan dipenilai.
terakhir Ibu ya, pertanyaannya nih, kira-kira kelas mana nih Bu yang akan Ibu nantinya praktekkan nih model belajarnya, dan kira-kira rencananya akan dilaksanakan kapan nih? Oh, kalau untuk kelas ini lebih cocok ke pembahasan kelas 11 Pak. Jadi saya pakai kelas 11 nanti, kemudian akan dilaksanakan pada hari Kamis. Kamis ya. Jadi materi ini khusus untuk kelas 11 itu di kelas CF, dan nantinya akan dilaksanakan di hari Kamis. Terima kasih Bu waktunya. Semoga nanti hasil pra-observasi kita ini bisa Ibu jalankan, dan nantinya ketika saya melaksanakan observasi di kelas, apa yang sudah Ibu jabarkan ini akan dimunculkan di dalam pelajaran, sehingga nanti ketika saya melakukan checklist ya pada saat observasi, semoga tujuannya, terus juga strateginya, terus juga area yang dikembangkan itu dimunculkan di dalam pembelajaran itu ya. Baik Ibu, terima kasih waktunya. Sampai jumpa nanti di waktu kita mau observasi kelas. Baik, itu saja untuk kegiatan pra-observasi kami hari ini. Nantinya akan kami lanjutkan di kegiatan observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjunjung rasa guru penggerak pahlawan pembangun asa. Besok kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar anak-anak? Masih semangat kan belajarnya? Ya, meskipun cuaca panas, tapi semangat kita jangan kendor ya. Ketawa, Alga. Masih semangat Alga? Masih. Alhamdulillah ya. Nah, baiklah. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai kelompok sosial. Nah, sebelum mempelajari materi tersebut, kita akan refreshing dulu. Apa sih itu kelompok? Nah, ada yang tahu apa itu kelompok? Ya, apa sih? Kelompok didirikan berapa anggota? Ya, kelompok terdiri dari beberapa anggota. Nah, apalagi siapa yang tahu? Iya, melibatkan interaksi secara langsung ya. Apalagi 4 orang, depan belakang. Gabung jadi 4. Dan mejanya nanti ini. Dari tadi kau abak dan matang ilir bersatu, membangun karakter demi generasi maju. Dengan tekad dan semangat yang membara, kami berjanji takkan pernah menyerah. Bangkit dan bergerak untuk masa depan dengan ilmu dan cinta. Kami bimbing anak bangsa, membangun cita, menjunjung rasa. Guru penggerak, pahlawan pembangun asa. Kita wujudkan mimpi, bersama kita ukir. Di setiap langkah, di setiap nafas, bersama-sama kita jalin sinergi untuk generasi gemilang yang abadi. Bangkit dan bergerak untuk masa depan dengan ilmu dan cinta. Kami bimbing anak bangsa, membangun cita, menjunjung rasa. Guru penggerak, pahlawan pembangun asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
telah pelita di setiap jiwa guru penggerak. Bapak Ibu kelompok manusia bisa membedakan mana ketua, mana ada pembina, mana ketua, mana wakil, mana sekretaris, bendahara dan anggota lain. Kalau pemilihan misalnya adanya sebuah apa eskul aja, sebuah kelompokan dan yang membedakan eskul lainnya misalnya logo dan beda lainnya. Itu artinya ya beda kalau Dari penuh kalapa pematang ilir bersatu, membangun karakter demi generasi maju. Dengan tekad dan semangat yang membara, kami berjanji takkan pernah menyerah. Bangkit dan bergerak untuk masa depan. Dengan ilmu dan cinta kami bimbing anak bangsa, membangun cita, menjunjung rasa. Guru penggerak, pahlawan pembangun asa. Kita wujudkan mimpi, bersama kita ukir. Di setiap langkah, di setiap nafas, bersama-sama kita jalin sinergi untuk generasi gemilang yang abadi. Bangkit dan bergerak untuk masa depan. Dengan ilmu dan cinta kami bimbing anak bangsa, membangun cita, menjunjung rasa. Guru penggerak, pahlawan pembangun asa. Kita wujudkan mimpi, bersama kita ukir. Di setiap langkah, di setiap nafas, bersama-sama kita jalin sinergi. Oke, selamat siang Bu Febri. selamat siang juga. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya Bu ya. Baik Ibu, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan yang namanya pasca observasi. Jadi sebelumnya kita sudah pernah melakukan observasi. Jadi kemarin saya sudah mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu dari pembelajaran, strategi pembelajaran di kelas, dan alhamdulillah kemarin Ibu sudah melakukan secara langsung pembelajaran di kelas dan saya juga sudah observasi. Nah, hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Jadi saya mengajukan beberapa pertanyaan mengenai hasil dari proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan ini. Sudah siap Bu? Siap. Baik, sudah siap. Untuk pertanyaan pertama Bu, bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pembelajaran pada pertemuan kemarin Bu di kelas 11 itu ya? Iya, 11 untuk pertemuan kemarin alhamdulillah cukup menyenangkan ya, terutama bagi saya guru psikologi untuk pertama kali. Nah, untuk para siswa itu mereka aktif mendapat apresiasi yang bagus dari Bapak, apalagi dilakukan pembinaan, diawasi. Itu membuat kita bisa mengintrospeksi kita di mana letak kelebihan maupun kekurangan kita kemarin. Jadi secara tidak langsung dengan adanya observer di kelas itu artinya kita bisa sebenarnya menjaga proses pembelajaran sesuai dengan apa yang kita lakukan. Baik. Pertanyaan kedua Bu, apakah proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin sudah sesuai dengan rencana Ibu di pra-observasi kemarin? Kalau menurut saya setelah kita mengamati hasil observasi kemarin, itu sesuai dengan rencana kita dari awal kita observasi tujuannya ya. Meskipun ada beberapa kendala, misalkan saja para siswa
ada masih yang kurang fasih dalam berkelompok kan, karena kita pembahasan kemarin berkelompok, jadi masih ada salah satu siswa yang kurang aktif di dalam kelompok tersebut. Nah, jadi di proses belajar kemarin masih ada kendala ya, Bu? Iya. Nah, kira-kira bagaimana Bu cara mengatasi kendala-kendala yang muncul di kelas yang telah Ibu sebutkan tadi, Bu? Setelah kita melalui proses diskusi, latihan, nah ada beberapa kendala siswa tersebut, maka kita bisa menganalisis, oh berarti kedepannya kelompok yang kurang aktif atau pasif akan kita bedakan, gabungkan dengan kelompok yang aktif. Misalkan pilih salah satu siswa yang berperan aktif sehingga dia bisa mengajar teman yang pasif dari Pak. Baik, jadi Ibu akan melibatkan atau membagi tugas ya, istilahnya siswa yang aktif harus ada juga digabungkan dengan kelompok siswa yang pasif, sehingga nanti proses pembelajaran itu tidak hanya berfokus pada satu kelompok tertentu. Nah, selanjutnya Bu, ada tidak kemarin ketika proses belajar dilakukan itu kesulitan-kesulitan yang timbul pada murid, misalnya kendala-kendala teknis ataupun lainnya yang muncul? Untuk kendala kemarin itu kita kekurangan ini, kalau dilihat dari media itu kita tidak menggunakan proyektor ya karena mati lampu, jadi mendadak. Jadi kita menggunakan media cetak, jadi terbatas kita informasi ya. Kalau misalkan ada media teknologi tadi, kita bisa mencakup banyak materi Pak kemarin. Baik, jadi kemarin kekurangannya itu artinya hanya penggunaan media cetak saja ya Bu. Jadi pemanfaatan teknologi masih kurang dimanfaatkan secara efektif. Nah, selanjutnya Bu, kalau tadi dari kendala murid, nah sekarang dari Ibu sendiri ada tidak kendala yang muncul saat proses pembelajaran? Kalau dari saya melihat bahwa siswa tersebut banyak yang diam, belum bisa mengetahui oh bahwa saya ini anggota kelompok, padahal dia termasuk di dalam kelompok tersebut, sehingga banyak kaku, sehingga tidak terjadinya pembagian tugas. Kan saatnya kemarin kita belajar tentang kelompok sosial, di mana setiap anggota kelompok berperan. Nah kemarin masih terjadi beberapa kelompok anggota tidak terlalu berperan Pak. Oke, nah kira-kira dari kendala yang Ibu sampaikan tadi, apa strategi atau alternatif yang bisa Ibu lakukan agar misalnya proses pembelajaran yang terkendala itu bisa di pertemuan selanjutnya itu teratasi? Strategi saya, kalau kedepannya saya akan menyiapkan bahan ajar baik media cetak, tertulis, kemudian siswa sebelum belajar mereka sudah dikasih materi Pak, sehingga ketika kita diskusi maka mereka sudah ada bahan ajarnya Pak, mereka sudah ada pegangan. Jadi untuk mengatasi tadi misalnya kendala mati lampu tadi ya Bu, jadi ketika di akhir pembelajaran Ibu itu sudah merancang untuk pertemuan selanjutnya itu siswa itu sudah diberikan saran, nah silakan cari materi ini. Jadi secara tidak langsung siswa itu sudah mempersiapkan diri dengan baik. Nah selanjutnya Bu, dari pembelajaran kemarin ada nggak yang sudah Ibu anggap sudah bagus dan apa yang lagi yang perlu Ibu perbaiki ya? Kalau kemarin saya melihat bahwa siswa dan siswa itu aktif semua Pak, di mana mereka kita membahas kelompok sosial, kita tidak hanya di lingkungan sekolah aja kita bahaskan yang namanya kelompok. Kan kalau di sekolah itu kelompok sosial termasuk OSIS, eskul kan. Kalau di lingkungan masyarakat mereka sudah tahu Pak, oh ternyata kelompok sosial itu di dalam keluarga kita sendiri paling utama itu adalah kelompok Pak. Kemudian kelompok ibu-ibu PKK, kelompok struktur pedesaan itu adalah kelompok. Berarti para siswa sudah tahu di mana letaknya kelompok setelah belajar tersebut. Jadi secara langsung ya sudah baik karena kemarin itu siswa itu sudah memahami apa itu kelompok sosial dan juga pengompokan sosial dan juga dari pengetahuan yang mereka dapatkan baik itu dalam sekolah maupun di luar.
Baik, kira-kira Bu, tidak lanjut atau apa yang akan Ibu lakukan di pertemuan selanjutnya agar proses belajar itu bisa lebih baik lagi tanpa ada kendala-kendala yang belum disebutkan di awal tadi. Untuk selanjutnya itu tadi Pak, saya sebelum belajar nanti akan menyiapkan strategi PPT Pak ya, translate, di mana nanti kita meskipun kendala mati lampu kita akan ada format cetaknya Pak. Jadi kita meskipun mati lampu kita akan berikan kepada siswa untuk format cetaknya Pak. Jadi kedepannya Ibu itu sudah mengantisipasi dengan menyiapkan sumber media pembelajaran itu sudah disiapkan dan nantinya ketika memang terkendala langsung dibagikan secara jadi murid itu bisa mengakses dan saya itu kendala-kendala seperti listrik padam dan juga lainnya itu bisa terhindari. Baik Ibu, mungkin itu dari satu lagi Bu, mungkin dari penilaian kemarin Bu, gimana untuk penilaian yang sudah Ibu lakukan pada proses presentasi maupun diskusi kemarin? Saya melihat setelah hasil observasi berarti Pak, kita sebelum memulai pelajaran yaitu kita harus ada briefing terhadap siswa supaya para siswa itu semangat sebelum memulai pelajaran. Kemudian ketika kita menyampaikan pelajaran sesuai tujuan pelajaran apa yang ingin kita capai, ternyata anak-anak semangat Pak. Iya, jadi ketika kita ada bahan ajar atau pegangan untuk guru, ternyata siswa lebih semangat dan aktif dalam partisipasi belajar. Baiklah Bu, jadi sebenarnya kemarin itu melakukan nilai itu siswa aktif terlibat juga dan juga dalam diskusinya juga sudah berbagi peran kemarin ya juga. Semoga nantinya pembelajaran yang ada kendala-kendala yang tak sengaja ataupun tak diprediksi kemarin bisa terhindari dan Ibu juga tadi sudah secara langsung sudah menemukan solusi sendiri. Jadi ketika ada kendala listrik padam, oh ini loh solusinya. Ketika misalnya ada kendala proyektor, oh ini solusinya. Jadi soalnya kedepannya artinya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu sudah memiliki plan A, plan B dan selanjutnya. Baik Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sudah tanyakan dari pasca observasi ini dan semoga proses pembelajaran yang Ibu lakukan akan terus baik, berkembang dan tidak ada lagi kendala baik Bu Febri, terima kasih sudah memberikan observasi pada teman-teman ini. Terima kasih. Kita wujudkan mimpi bersama, kita ukir di setiap langkah, di setiap nafas, bersama-sama kita jalin sinergi untuk